Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjania, NIM N1211932, kelas genap, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bilingualisme dan Baiklah, tentu saja bilingualisme ialah kemampuan berbicara dua bahasa dengan baik. Artinya kedewibahasaan adalah perihal pemakaian dua bahasa seperti bahasa daerah dan bahasa internasional dalam berkomunikasi untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu informasi tertentu. Bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut juga kedewibahasaan. Secara harfiah sudah dapat dipahami apa yang dimaksud dengan bilingualisme itu, yakni berkenaan dengan dua bahasa atau kode bahasa. Dalam perspektif sosiolinguistik, bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Kedewibahasaan atau bilingualisme ialah kemampuan berbicara dua bahasa dengan baik. Kedewibahasaan adalah perihal pemakaian dua bahasa seperti bahasa daerah dan bahasa nasional dalam berkomunikasi untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu informasi tertentu. Pemakaian bahasa dipengaruhi oleh dua faktor besar, yaitu satu faktor internal, dua faktor eksternal. Faktor internal adalah segala faktor yang berasal dari dalam diri siswa atau mahasiswa, diantaranya faktor jasmania dan psikolog. Sedangkan faktor eksternal adalah segala faktor dari luar siswa atau mahasiswa, diantaranya lingkungan keluarga, sekolah, dan faktor masyarakat. Kata diglosia berasal dari bahasa Prancis diglossier. Dalam pandangan Ferguson, menggunakan istilah diglosia untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Jadi menurut Ferguson, diglosia ialah suatu situasi kebahasaan relatif stabil di mana selain terdapat jumlah dialek-dialek utama dari suatu bahasa, terdapat juga ragam bahasa yang lain. Diglosia ialah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atau variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Yang dimaksud bahwa terdapat perbedaan antara ragam formal atau resmi dan tidak resmi atau non-formal. Hubungan bilingualisme dan diglosia. Ketika diglosia diartikan sebagai adanya pembedaan fungsi atas penggunaan bahasa dan bilingualisme sebagai adanya penggunaan dua bahasa secara bergantian dalam masyarakat. Maka Fishman menggambarkan hubungan diglosia sebagai berikut. 1. Bilingualisme dan diglosia. 2. Bilingualisme tanpa diglosia. Diglosia tanpa bilingualisme. Tidak bilingualisme dan tidak diglosia. Bilingualisme dan diglosia. Di dalam masyarakat yang dikarakterisasikan sebagai masyarakat yang bilingualisme dan diglosia, hampir setiap orang mengetahui ragam atau bahasa T dan ragam bahasa R. Kedua ragam atau bahasa itu akan digunakan menurut fungsinya masing-masing, yang tidak dapat dipertukarkan. Pada tipe ini, dua penggunaan bahasa terjadi, ada kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih, dan ada kebiasaan menggunakan bahasa tinggi dan bahasa rendah. Bilingualisme tanpa diglosia. Dalam masyarakat yang bilingualisme tetapi tidak diglosis,
Terdapat sejumlah individu yang bilingualisme, namun mereka tidak membatasi penggunaan bahasa untuk satu situasi dan bahasa yang lain untuk situasi yang lain pula. Pada tipe ini masyarakat bilingualisme, tetapi mereka tidak membatasi fungsi tertentu bagi bahasa dan variasi yang di kualitasnya. Tipe kedua ini menampakkan kenyataan bilingualisme adalah karakteristik kemampuan penggunaan bahasa yang individual, sedangkan diglosia adalah karakteristik alokasi fungsi pada bahasa-bahasa atau varian-varian yang berbeda. Diglosia tanpa bilingualisme. Di dalam masyarakat yang diglosia tapi tanpa bilingualisme, terdapat dua kelompok penutur. Kelompok pertama yang biasanya lebih kecil merupakan kelompok rulik grup yang hanya bicara dalam bahasa T, sedangkan kelompok kedua yang biasanya lebih besar tidak memiliki kekuasaan dalam masyarakat, hanya berbicara dalam bahasa R. Situasi diglosia tanpa bilingualisme banyak kita jumpai di Eropa sebelum Perang Dunia Pertama. Di dalam tipe ini, ruling group hanya berbahasa dalam dialek tinggi, dan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan dalam masyarakat hanya berbicara pada dialek rendah. Tidak bilingualisme dan diglosia. Masyarakat yang tidak diglosia dan tidak bilingualisme tentunya hanya ada satu bahasa dan tanpa variasi dapat digunakan untuk segala tujuan. Keadaan ini hanya mungkin ada dalam masyarakat primitif atau terpencil. Yang dewasa ini tentunya sukar ditentukan. Masyarakat yang tidak diglosia dan bilingualisme ini akan mencair apabila telah bersentuhan dengan masyarakat lain. Tipe ini masyarakat yang tanpa diglosia dan tidak bilingualisme tentunya hanya ada satu bahasa dan tanpa variasi, dengan serta dapat digunakan untuk segala macam tujuan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata dan kata yang tidak berkenan di hati, mohon maaf, saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.